Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati, ingkang kula takzimi, ingkang kula tresnani guru kita Rama Kyai Abdullah Sa'ad, Rama Yai Ali Shadiq, astenipun para Rama Yai, para sepuh bini sepuh, para alimul ulama, para bapak, para ibu, dan sedayanipun panitia acara rencang-rencang kula banser, hadirin wal hadirat ingkang kula hormati. Alhamdulillah nek wau sampun kathah sanget ingkang pun disampaikan guru kita Rama Yai Abdullah Sa'ad tentang masalah-masalah dalam kehidupan. Wah niku dari tadi niteni Rama Yai niku cerita bab masalah niku kaya menjiwai banget niku. Wonten niki hubunganipun dengan kehidupan dan dengan masalah. Kehidupan dan dengan masalah supados kula kalih panjenengan niku gadah cara pandang yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsir yang pernah disampaikan oleh salah seorang habaib naminipun Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, beliau niku berarti kalau dengan Sohibul Maulid Simtuduron niku mbah gurunipun. Habib Ali gadah guru Habib Abu Bakar Al-Attas, gadah guru melih Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Niku nggih waline pangeran niku. Niku ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang layak pikantuk predikat syakur, tiang ingkang remen syukur. Itu hanya sedikit. Beliau menjelaskan tiang ingkang remen syukur niku dia bukan hanya mensyukuri nikmat yang beliau anggap itu satu prestasi pencapaian. Contoh, daftar PNS ketompo syukur. Usaha toko laris syukur. Mau berangkat umroh iso mangkat syukur. Ternyata tiang ingkang remen syukur niku bukan hanya mensyukuri apa yang beliau dapat, tapi juga bisa mensyukuri apa yang tidak didapatkan. Keranten mandeng nek perkara iki kok aku ora entuk, berarti takdire Gusti Allah niku sing luwih apik, alhamdulillah. Den ngapunten, daftar PNS ketompo niku syukur alhamdulillah. Lah nek gagal ya kudune syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena jenengan itu punya perasaan nek dadi PNS kuwi uripe luwih apik nggih. Tapi Gusti Allah niku mungkin punya rencana yang lain. Justru nek awak dhewe niki mungkin dadi PNS, mungkin malah kirangan saya. Akhirnya tidak dijadikan PNS, justru yang kehendaknya Allah itu yang lebih baik, itulah yang harus kita syukuri. Jadi syukur itu bukan atas apapun yang kita dapatkan, tapi semua yang kita dapat, kita nggak dapat, setiap berlalunya kehidupan ini, berlalunya takdir-takdir Gusti Allah, niku kita gadah ngucap syukur. Bukan hanya sekedar kita ucapkan alhamdulillah, tapi juga hati itu merasakan lho kula niki ya Allah dosane jek akeh, tapi kok jek dieling-eling kalih pangeran kalih Gusti Allah, akhirnya menjadikan satu bentuk kita benar-benar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek teng kitab Ihya
niku Imam Ghazali niku ndawuhaken ngeten. Syukur niku ada 3 tahapan. Ilmu, hal, amal. Ilmu, hal, amal. Syukur niku ada 3 tahapan. Yang pertama ilmu. Ketika kita mendapatkan nikmat, tahu ini nikmat, sekalipun kita memang berusaha, tapi tidak semua orang yang berusaha juga mendapatkan nikmat itu. Nikmat berarti yang ngasih Gusti Allah. Dari nikmat ilmu pengetahuan ini yang ngasih Allah, muncul hal keadaan batin. Keadaan batin. Long dosa jek akeh tapi kok jek dieling kali Gusti Allah. Akhirnya merasa bahagia, merasa tersanjung, merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian muncul amal. Amalnya apa? Amalnya lisannya mengucapkan ucapan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian anggota badannya beramal sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat tersebut. Jenengan nek kalih Gusti Allah tiba-tiba digawe dadi sugih dadak. Niku keresane Gusti Allah bukan jenengan dikon tuku sawah sing ombo mboten. Bukan dikon tuku ternak sapi sing akeh mboten. Pripun carane sugih jenengan niku dados sugih ingkang manfaat. Berapa banyak dengan apa yang kita miliki kita sudah bisa membahagiakan orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain, khususnya pun manfaat dumateng dakwahipun Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya hakikat syukur. Berarti nyun ngapunten, kalau kita saat ini ngerti ilmu nih, sehari kita harus syukur berapa kali? Sehari harus syukur berapa kali? Mboten saged dihitung. Mboten saged dihitung. Kula niki nggih nek wingi nggih mboten mikir kula nek perjalanan teng mriki niki masyaallah ternyata. Kula namung lihat kecamatan Gayer aku wis hafal. Gayer iki berarti sadurunge kota. Wah alhamdulillah cedak. Ternyata begitu belok kiri masyaallah. Ngelewat ngelumpat rel sepur macam-macam. Tapi ya ternyata pun dugi mriki nggih alhamdulillah. Kalau yakin saat ini keberadaan saya di sini atau mungkin karep kula wah enak turun ning omah dan lain sebagainya. Niku sing luwih apik nggih kula teng mriki. Kenapa? Karena Allah menakdirkan saya untuk ada di sini. Jadi semua ketentuan Allah itu harus kita yakini inilah yang terbaik dalam kehidupan. Lalu syukurilah, terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan. Terus nih tiyang niku mikire ngoten niku, tidak ada yang namanya masalah mumet niku mboten wonten. Adanya hanya kasih sayang Allah, cuma masalahnya sudah paham atau belum ngoten mawon. Kadang kok yo abot nggih. Lah keranten nggih piye-piye nyun ngapunten di PHK gara-gara corona ki ya tetep mumet nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niku ilmu tentang bersyukur. Artinya dunia ini memang tidak menjanjikan kehidupan itu akan berlangsung selalu indah. Kalau tiang sing istimewa niku hidupnya selalu diberikan keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harusnya hidupnya mendapatkan sekian banyak fasilitas niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu sing paling mulya ngoten niku, itu ya hidupnya mengalami sekian banyak ujian, tapi tetap sing paling bahagia niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hidup kula kalih panjenengan nggih sami. Leres sanget niku ingkang didhawaken oleh Ramayatullah Sa'ad. Jangan kita ngimpi hidup itu selalu bahagia. Apalagi tadi ngimpi untuk rezeki dadane untuk masak ndase sapi umpama ngoten niku, Pak. Nah, kula niku nembe ndek wingi kula niku tenggan kalih tiyang, kemudian ditang letih. Kowe nek umpama entuk duit 1 miliar arep mbok gawe apa? Tapi kudu mbok jawab cepet.
Tak tukok kita, enggak, harus dipakai untuk beli yang jangan tanah. Harus beli yang ringan-ringan. Tak bilang saya, iki wis enek duitnya apa durung to iki? Orang ini duitnya kok dirembuk kedawan gak apa? Nah, itu termasuk itu namanya istilahnya KSM. Khayalan si miskin. Rong enek duitnya kok ngerembuk duit sak miliar. Semale berarti sing selawat termasuk yang tidak miskin beras ya. Hadirin para bapak, para ibu yang aku hormati, itulah ilmu ketika kita semuanya menjalani kehidupan. Kalau ndak wat teng mriki nggih bingung nih mau menyampaikan apa, tapi yang jelas yang kumpul di sini ini orang-orang yang cinta sama Quran dan mengiringi cinta Quran tersebut dengan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, dan cinta kepada semua kebaikan. Dan mungkin ketika kula kalih panjenengan, ini berarti masuk grup WhatsApp ya? Masuk grup WhatsApp niku kan berarti komunikasi kita dengan Quran, dengan para ulama itu kan melalui telinga aja. Melalui telinga. Jenengan mungkin ya kadang ya nonton YouTube, tapi sing kadang YouTube ya kadang tetap meripat ngantuk, tapi sing krungu ya telinga. Ya berhubungan dengan masalah telinga. Berhubungan dengan masalah apa yang harus kita dengarkan, dan kondisi manah kula kalih panjenengan tergantung apa yang kita dengarkan. Makanya saya menyarankan untuk saat-saat ini ojo kakean ngrungokke berita. Ojo kakean ngrungokke. Jenengan uripe seneng asal ojo ngrungokke berita. Nek wis ngrungokke berita engko mumet. Ora sang ngrungokke berita. Pun ngrungokke sing sanese mawon nggih. Telinga itu yang masuk ke telinga kita itu nanti yang akan menggambarkan kondisi hati kita. Dan subhanallah, organ yang pertama kali berfungsi dikatakan dari bayi yang lahir itu telinganya. Makanya kalau bayi lahir itu sunnah itu diadani. Kenapa? Sudah berfungsi. Tapi kalau penglihatan belum. Nek bayi lahir niku nek bapakin joget bayi ini mendel mawon. Tapi nek dikageti ya iso kaget nggih. Karena telinga sudah telinga ini penting, makanya juga kalau Allah tuh mensifatkan dirinya itu Sami'un Basir. Apa ada Basirun Sami? Nah, mesti Sami'un pendengaran, kemudian Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Nah, urusan masalah telinga, berapa banyak orang yang kadang mendapatkan berbagai macam hidayah dan sebagainya itu karena telinganya. Rien niku di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW wonten tiyang dari suku Daus, DAUS. Niku nek cara Indonesia, cara bahasa Arabnya dal wau sin, Daus. Naminipun Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail bin Amr ad-Dausi niku dugi teng kota Mekah langsung diadang kali tiang kafir. Hati-hati. Ojo nganti ngrungokke apa sing diomongke karo Muhammad. Di daerah kita ini ada seorang tukang sihir yang siapapun mendengarkan ucapannya, maka dia itu akan bisa kewan apa? Di kota tidak ada yang model begitu. Jadi sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kamu jangan dengarkan Muhammad. Ini Muhammad ini kalau sudah bicara, anak sama bapak bisa ribut, suami istri bisa ribut, semuanya bisa ribut. Itu tukang sihir. Ojo nganti ngrungokke. Saking wedine, niku nganti telingane disumpeli. Biar tidak mendengarkan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Subhanallah, dasarnya dapat hidayah. Niku telinga pun disumpel, masuk ke masjid. Dan di zaman itu yang di masjid yang tidak ada orang lain kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika mirengaken Quran, yang ketika itu diwawas kali Kanjeng Nabi, mendengarkan apa yang diucapkan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia sebenarnya harusnya normalnya tidak dengar. Subhanallah, kenapa ketika Kanjeng Nabi yang bicara dia bisa dengar? Orang lain ngomong nggak dengar, disumpel. Ketika Kanjeng Nabi yang bicara dia dengar. Begitu dengar nopo sing dikendikaken kalih Kanjeng Nabi, mulai mikir, loh, aku ora tau krungu sing ngene iki. Saya tidak pernah tahu yang kayak begini. Terus mikir, aku kok ngopo ya kok dadak tak sumpel barang. Aku cukup tak tekani Muhammad, aku tak pengen ngerti ajaran iki piye, genah apa ora? Nek genah aku ya tak melu, nek ora genah aku rasa melu. Akhirnya dibuka itu penutup dari telinganya, datang sowan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sowan sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika sampai ada di sana, duduk sareng kalian Kanjeng Nabi, akhirnya tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Ketika pulang dakwah di kampungnya, dakwah terus sering ada hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika niku pernah niki datang kepada Kanjeng Nabi bilang, Kanjeng Nabi niku suku Daus dungake wis ben dibabat mau dihancurke mawon niku kali Gusti Allah. Kok watos-atose wangel-angele niku nek didakwahi. Niku Kanjeng Nabi mirengaken ngoten niku, Kanjeng Nabi namung jawab, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah untuk suku Daus dan datangkan mereka bersama-sama ke sini. Jadi didoakan hidayah kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya suku Daus ini banyak yang masuk Islam, di antaranya adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis yang termasuk paling banyak di antara sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya adalah telinga. Mula kula kalih panjenengan, apapun juga gunakan telinga kita untuk mendengarkan kebaikan. Niki Ramayatullah saat niku ngundik aku Masya Allah menyampaikan ceramah tadi. Nyun ngapunten, sing ngrungokke ora entuk manfaat. Ya napa nggih? Ya mung nyawang tok insyaallah barokah nyawang kiai soalnya nggih. Barokah, tapi yang bisa dapat manfaat maksimal itu yang mendengarkan. Makanya telinga itu erat hubungannya dengan hati. Kula niku nate maos majelisnya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Niku sing rawuhi niku tiyang 100.000 manusia. Zaman itu ndak ada sound system. Sound system. Terus kalau mikir gimana caranya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ceramah semuanya bisa dengar. Niku kula penasaran, Sufyan bin Uyainah 20.000, Sufyan Ats-Tsauri ada 50.000, ada yang sekian, Hasan Al-Basri sekian. Niku dereng wonten sound system. Kanjeng Nabi ketika khutbah juga di Haji Wada sekian banyak orang, itu enggak ada sound system tapi kok semuanya bisa dengar. Niku kan jadi suatu pertanyaan. Nah, beberapa tahun lalu niku wonten ulama Masya Allah. Naminipun Habib Abu Bakar Al-Masyhur saking Yaman, beliau tuh terkenal niku sering mendalami tentang hadis-hadis tanda-tanda kiamat. Beliau ketika menyampaikan ceramahnya beliau mengatakan, kenapa dulu Syekh Abdul Qadir Al Jailani dan ulama-ulama majelisnya yang datang puluhan ribu tanpa sound system, tanpa speaker, itu semuanya bisa dengar. Apa sebabnya? Beliau menjawab, karena dulu orang ketika datang majelis, ini sahibul madhi Syekh Abdul Qadir Jailani, hatinya itu ibarat lautan
yang bisa menampung semua hati orang yang hadir. Dan begitu tiang niku rawuh teng majelisipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka frekuensi batinnya itu sudah disetel kali frekuensi batin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kondisi hati yang sama, maka sekalipun lisan itu mengucap hanya pelan saja, dengan orang-orang yang batinnya itu sama, maka langsung semuanya itu akan bisa terdengar. Nyun ngapunten. Orang kalau lagi ribut, jaraknya dekat. Ada ndak orang ribut terus ngomongi bisik-bisik? Wonten. Ribut lagi. Kowe aja ngono. Lah kowe ngopo? Ndak ada yang begitu nggih. Ribut bisik-bisik padahal dekat. Ada ndak? Padahal kalau bisik-bisik kedengeran apa ndak? Dengar, tapi ada ndak orang ribut bisik-bisik? Ndak ada. Kalau orang ribut biasanya ngapa? Bengok, teriak, suaranya keras. Kenapa nggih? Betul apa betul? Suaranya keras. Kenapa? Karena sekalipun jasadnya dekat, batinnya itu jauh. Makanya harus mengeraskan suara biar bisa sampai ke telinganya. Tapi kalau orang itu sekalipun jauh, tapi kalau batinnya itu dekat, maka suara sekalipun pelan itu akan bisa terdengar. Itulah frekuensi batin. Mula nggih nyuwun ngapunten kula kalih panjenengan, ketika kita itu di rumah, kemudian kula kalih panjenengan mungkin nyetel rekaman tausiah napa rekaman tafsir saking grup WhatsApp-nya. Maka niku insyaallah nek frekuensi batin kita niku bener-bener ditoto, disetel, insyaallah niku rahmat Allah yang turun persis kados kula kalih panjenengan ngrawuhi pengaosan atus ngoten niki. Kalau adabnya kita itu kayak orang yang ngaji, maka malaikat rahmat juga akan turun. Kenapa? Frekuensi batinnya sama. Yang menyampaikan niatnya ngaji, yang dengarkan juga niatnya cari ilmu. Jadi sekalipun jauh, frekuensi batin itu kalau sama, maka jarak itu sudah tidak menjadi masalah. Yang penting apa yang terdengar itu akan langsung masuk ke dalam hati. Dari situ nanti insya Allah yang masuk apapun juga gitu. Kadang-kadang yang ngapunten, kadang-kadang Al-Quran itu, ayat suci Al-Quran itu ketika dibacakan, senajan niku tiang niku ndak paham, itu bisa berubah. Kenapa nggih? Berapa banyak orang yang masuk Islam karena dengarkan orang baca Quran, padahal ndak paham artinya. Padahal nggak ngerti artinya. Kalau kalian panjenengan duduk, kemudian kita dengarkan apa yang ada di grup WhatsApp dan lain sebagainya, dengan mendengar maka itu insya Allah akan menjadi sebab hidayah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kalau diniati insya Allah setelah ini telinga kita buat dengarkan yang enak-enak mawon nggih. Kan dengarkan sing apik-apik ora sak ngrungokke kabar resesi ekonomi, gara-gara corona sing mati pira pun niku wis enek sing ngurusi nggih. Yang belum ada yang ngurus ini batin kita. Batin kula kalih panjenengan niki qalbun salim napa mboten? Nek batin kula kalih panjenengan niki qalbun salim, hati yang selamat, maka keruhnya dunia tidak akan bisa membuat keruhnya diri kita. Tapi kalau batin kita tuh qalbunnya itu bukan qalbun salim, bukan hati yang selamat, maka sekalipun dunianya itu jernih, padang jembar, tetap awake dhewe bakal krasane sempit. Dan pintu masuk hati adalah dengan telinga. Yang kita dengar kebaikan berarti hati kita akan menjadi baik. Yang kita dengar sampah berarti hati kita juga akan menjadi sampah. Naudzubillah min apa nek sing dirungokke mung wong ngrasani tok. Masya Allah nek wis kabar artis pegatan semangate. Kaya-kaya besanan karo artis sing ngono. Semoga-moga insyaallah saenipun pikantuk barokah manfaat amin Allahumma amin. Saking kula cukup semanten kerang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah.
Mugi-mugi barokah manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tammal afiyah wa syukral afiyah. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina. Allahumma aftah alaina wa ala auladina wa ala talabatina futuhal arifin. Bi faqihna wa iyyahum fid din wa alimna wa iyyahum ta'wil wa hdina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi man dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslih niyyah wa dzurriyyah wa jalil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau'izatul hasanah saha doa saking panjenenganipun guru kita Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi. Sampun kalaksanan mugi-mugi mau'izatul hasanah saha doa. Mugi mau'izatul hasanah saking guru kita Romo Kiai Abdullah Sa'ad dan semua yang kita laksanakan dari awal sampai akhir mugi-mugi barokah dumateng kula panjenengan sami, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, sedulur-sedulur kula panjenengan sami, dan semoga yang hadir di majlis ini mugi-mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matur suwun dumateng para masyayikh, para habaib yang telah berkahi majlis ini dan sedaya para jamaah yang hadir di majlis ini. Matur nuwun sedaya kalepatanipun sedaya panitia sak kanca kawula nyuwun kenging pangaksama ingkang tanpa pepindhan. Hadanallahu ila haqqi wa ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad.